Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, selamat siang, selamat pagi gitu ya. Kebetulan pas bikin video ini lagi udah sore gitu ya, anak-anak lagi main di luar. Saya mau ngasih tips sekitar 10 sampai 15 menit untuk buat dokumen skripsi kalian supaya lebih rapi dari awal gitu ya. Sekarang coba siapa yang bikin dokumen skripsi masih terpisah-pisah antara babnya. Nah, kalau dulu saya bikin udah langsung satu dokumen. Saya yakin sekarang juga udah banyak ya bikin satu dokumen aja, nggak usah dipisah-pisah per babnya. Nah, ini saya kebetulan ada template skripsi, tapi template skripsi ini sebenarnya kan dinamis banget ya. Jadi nanti uh, kalian sesuaikan lagi sama yang sudah ada karena setahu saya header sama footernya itu suka ada apa namanya ada tambahan gitu ya. Nah, intinya kembali rujuk kepada pedoman atau panduan penulisan skripsi yang terbaru gitu ya. Jadi ini template-nya mungkin sudah agak-agak old days tapi bukan urusan template yang mau saya share gitu, tapi bagaimana memanfaatkan template supaya penulisan kita rapi dari awal. Jadi kita nggak kerja bolak-balik 2 kali nulis terus nanti beresin lagi kayak gitu. Jadi dari awal kita sudah punya template yang rapi. Buat yang belum punya template-nya nanti boleh WA atau nanti akan saya share di grup bimbingan gitu ya. Nah, buat sebenarnya sekarang saya punya template-nya dalam format Microsoft Word. Kita lihat dulu sebenarnya apa aja sih tools yang bisa kita manfaatkan di Microsoft Word gitu ya. Ketika kalian buka Microsoft Word itu banyak tools-tools, banyak fungsi-fungsi ya, fungsi-fungsi yang di atas yang bisa kalian manfaatkan untuk menulis skripsi. Kayak misalnya ada tools insert di sini. Kalau nanti kalian mau ganti bab gitu, kalian pilih aja page break gitu. Jadi selalu nanti kalau ganti bab itu judulnya tuh selalu ada di atas gitu ya. Kemudian kalau misalnya masukin gambar, kemudian masukin header, footer, page number, kemudian text box itu ada semuanya di fungsi insert gitu ya. Kemudian nanti misalnya kalian mau nulis rumus pakai equation gitu ya. Kemudian kalau misalnya kalian nanti mau bikin sebenarnya nggak ada ini ya, nggak ada format yang aneh-aneh. Kalau misalnya skripsi kan kita udah ada formatnya, jadi ikutin aja. Cuma nanti mungkin gitu ya ada watermark. Watermark itu ada background gambar gitu ya supaya dokumennya itu setiap halaman ada tandanya tersebut. Nah, itu mungkin nanti kalian bisa pakai. Kemudian kalau layout, nah ini ada hubungannya nanti kalau misalnya kalian bikin tabel, tabelnya lebar, mau kalian jadiin view-nya horizontal, kalian perlu change orientation. Tapi change orientation itu berarti kalian harus break dulu yang namanya section-nya gitu ya. Jadi nanti kalian pakai section break dan seterusnya. Nanti akan kita peragain gitu ya, akan kita peragain bagaimana membuat itu. Tapi kalau misalnya nggak sempet nanti saya bikin video yang lain ya. Kemudian reference mungkin sudah pernah lihat sebelumnya. Reference ini saya gunakan untuk memanage referensi yang digunakan dalam penulisan penelitian gitu. Jadi nggak cuma skripsi, saya pakainya buat nulis disertasi, kemudian juga buat nulis paper. Nah, itu pakai reference ini. Ada fungsi referensi dalam Microsoft Word, tapi saya kebetulan tidak pakai itu. Saya pakai Mendeley. Nah, Mendeley ini ada pluginnya dan saya rekomendasiin untuk kalian semua pakai Mendeley aja gitu. Jadi nanti bisa kolaborasi
sama teman-temannya juga ya, kalau sharing-sharing gitu, mau share, ibaratnya mau ngelempar, oh nih kayak papernya bagus untuk topiknya dia nih gitu ya. Nanti kalian bisa saling merekomendasikan judul-judul penelitian kepada teman-teman kalian, seperti itu. Nah, ini ya saya pakai yang ini. Kemudian mailing saya nggak pakai. Nah, review ini biasanya saya pakai ketika saya mereview skripsi kalian gitu ya, skripsi progresnya. Nanti kalau misalnya saya mau komenin, saya klik komen, kemudian saya lihat track changes-nya gitu ya. Yang mana sih yang udah yang udah dilakukan, mana yang belum gitu, dan seterusnya. Kalau misalnya sudah selesai, maka di accept atau di reject, atau nanti bisa dikasih komen balik, komen tambahan, seperti itu. Ada juga kadang-kadang kalau kita disyaratkan jumlah kata tertentu, maka saya pakai word count kayak gitu. Jadi untuk perkiraan kita sudah memenuhi syarat belum sih untuk word count-nya. Kadang-kadang kalau saya submit jurnal itu minimal misalnya 6.000 atau 7.000 kata, maka saya pastikan bahwa jumlahnya tidak kurang gitu ya. Kemudian ada view. Nah, biasanya ini saya pakai navigation pane-nya sama ruler. Rulernya kita nyalain ya. Ruler ini penting buat ngelihat margin kita udah sesuai apa belum. Kemudian navigation pane ini untuk melihat judul-judul judul chapter itu seperti apa isinya. Nah, kenapa bisa kayak gini? Karena ketika kita tulis, dia sudah pakai headings gitu. Jadi di depan itu di files, di home ini ada yang namanya heading styles ya, sini ya. Nah, ini ada fungsinya. Fungsinya ketika kita misalnya di sini bab 1 gitu ya, bab 1 pendahuluan, dia stylesnya itu adalah heading 1. Dan ketika semua itu dikumulatifkan, dia akan mempermudah kita untuk tracking kayak daftar isi sementara gitu ya. Dan sebenarnya ini juga dipakai buat kita bikin daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar istilah kayak gitu ya. Mungkin kalau nggak sempet dijelasin sekarang, nanti kita bisa jelasin di video yang lain gitu. Jadi selama kalian bikinnya terstruktur baik gitu ya, ini pasti heading 2 nih. Mana sih? Oh, masih heading 1. Oh, heading 2 yang kayak gini. Nah, ini heading 2. Heading 2, heading 3. Nah, selama kalian bikinnya rapi gitu ya, nanti pasti struktur ininya juga akan rapi gitu. Nah, ini ya. Tadi salah. Oke, kemudian view, saya pakai navigation pane. Nah, ini split juga kadang-kadang saya pakai kalau misalnya saya males naik turun, maka saya ngelihat dokumen itu pakai split. Jadi dokumen split ini kita bisa melihat di atas gitu. Misalnya tadi saya menjelaskan tentang ini, kemudian saya mau nulis resumenya di bawahnya dan seterusnya kayak gitu. Itu ya, jadi bisa memudahkan kita untuk melihat dokumen daripada kita bolak-balik gitu. Nah, ini bisa di bawahnya kayak gitu. Nanti bisa remove split kalau sudah selesai. Atau misalnya ada yang mau nanya, nggak pernah sih ya, nggak pernah pakai. Kebetulan saya juga punya, cuman ini opsional ya, karena saya sebagai dosen harus aktif menulis artikel ilmiah. Saya punya tools Quillboot sama Grammarly untuk ngecek grammar dalam bahasa Inggris, karena kita bukan native speakers. Kapan-kapan saya demoin ya dengan video yang lain, sama Quillboot-nya juga. Quillboot ini bisa buat cek grammar sama untuk melihat suatu kalimat dalam bentuk yang lain gitu. Oke, nah sebelum kita ke teknis, kita lihat dulu ya sebenarnya dalam skripsi itu ada apa aja sih. Biasanya standarnya ya ada judul di sini. Nanti kalau misalnya kalian udah punya judul, kalian bisa langsung copy paste aja di sini judulnya. Kemudian di sini isi nama, NIM, kemudian sini tahunnya dalam Masehi sama Hijriah gitu ya. Nah, sebelum ini misalnya kan
ini kan udah halaman itu ya, halaman depan ya. Nah, halaman depan itu kita bikin yang namanya page break dulu ya. Nah, page break ini, page breaknya di sini juga. Nah, kenapa? Karena kan di sini biasanya ada kata pengantar, kayak gitu ya. Jadi kita bikin page break, gitu. Nah, ini belum ada gitu ya. Nah, setelah itu biasanya bab 1 itu berisi latar belakang, motivasi, kemudian ada juga penelitian sebelumnya gitu ya. Jadi sedikit referensi kalian harus tulis gitu ya di bagian pendahuluan untuk menguatkan latar belakang kalian. Jadi ada banyak tanya, Bu, kalau misalnya penelitian sebelumnya bukannya adanya di bab 2 gitu. Ada juga gitu ya, kita harus naruh referensi-referensi untuk menguatkan argumen kita di latar belakang gitu. Jadi latar belakang ini memang adalah isu-isu kekinian. Bisa juga apabila kalian meneruskan penelitian yang sudah ada, kalian harus mention di sini. Kemudian kondisinya saat ini seperti apa. Kemudian misalnya kalian ingin mengangkat metode lain dari penelitian yang sudah ada, maka kalian jelaskan hipotesanya juga di sini gitu. Hipotesa tuh kayak perkiraan gitu ya. Perkiraan inilah yang ingin kalian buktikan ketika kalian meneliti, seperti itu ya. Jadi di bab 1 bagian poin paling awal itu kalian harus menjelaskan latar belakang mengapa kalian melakukan penelitian ini. Jadi penelitian itu harus ibaratnya kalau dulu saya dibilangi penelitian itu adalah ibarat kalian membangun sebuah rumah gitu. Kalian nggak usah tidak usah terlalu berambisi akan menjadi rumah itu sendiri gitu ya. Tapi kalian bisa berkontribusi salah satu batanya, semennya, jendelanya gitu ya. Nah, penelitian prinsipnya seperti itu. Dan kalian boleh mengambil dari penelitian yang sudah ada sebagai landasan, sebagai latar belakang, sebagai motivasi. Nanti kalau misalnya kalian punya, kayaknya kalau kayak begini mungkin lebih baik kalian bisa masukkan di saran untuk penelitian berikutnya. Jadi sambung menyambung gitu ya. Nah, setelah latar belakang, motivasi, sampai mengapa akhirnya kalian mengangkat topik tersebut jadi penelitian, kalian jelaskan lagi rumusan masalahnya. Jadi rumusan masalah itu kurang lebih seperti satu paragraf gitu ya, paragraf yang menjelaskan sebenarnya apa sih yang ingin dilakukan sama penelitian kalian gitu. Apa yang ingin kalian pecahkan. Misalnya rumusan masalahnya adalah efisiensi, atau misalnya rumusan masalahnya adalah kalian ingin meningkatkan efektivitas suatu sistem dengan algoritma tertentu, seperti itu ya. Jadi rumusan masalah dijelaskan dengan singkat gitu. Nah, kemudian ada batasan masalah. Batasan masalah ini adalah kurang lebih sebenarnya gini, supaya kalian fokus mengerjakan sesuatu, kalian harus memiliki batasan masalah. Misalnya gini, mulai dari misalnya pengambilan data gitu ya, kemudian metode yang mau kalian gunakan, kemudian misalnya itu juga berbagai macam asumsi ya, berbagai asumsi. Kalau dulu saya misalnya gini, data yang saya terima, saya selalu anggap itu datanya benar gitu ya. Dataset juga misalnya kalian menggunakan datasetnya orang, maka dimasukkan ke dalam batasan masalah bahwa memang data yang kita gunakan itu adalah dataset ini yang punya keterbatasan
apa namanya, ini. Nah, seperti itu. Nah, itu harus dijelaskan di bagian batasan masalah, gitu ya. Nah, kemudian jadi di sini batasan masalah banyak, kita bisa jelaskan dari metode, tools, dari segi prosesnya dan seterusnya. Setelah itu ada tujuan penelitian. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itulah pasti ingin menyelesaikan masalah yang tadi gitu ya. Nah, dijelaskan aja dengan singkat di sini. Kemudian manfaatnya kurang lebih seperti apa harus dijelaskan. Nah, selanjutnya itu adalah metodologi penelitian. Ini banyak yang bingung, Bu, bedanya metode penelitian sama metodologi penelitian itu apa? Nah, kalau metodologi penelitian itu adalah kerangka berpikir yang lengkap gitu ya, mulai dari awal gitu, mulai dari misalnya proses kalian menghimpun data, kemudian sampai bagaimana kalian merumuskan solusinya gitu. Metode penelitian itu ibaratnya dari hilir sampai hulu. Sedangkan metode itu adalah caranya gitu. Caranya itu seperti apa? Kalau yang paling gampang lihat kita metode penelitian itu ada 2 kategori besar. Yang pertama metode kuantitatif, yang kedua ada metode kualitatif. Di tengah-tengahnya itu ada mixed method gitu. Nah, nanti kalian silahkan berkonsultasi sama pembimbingnya, mungkin juga bisa konsultasi dari saya yang mau digunakan seperti apa metodenya, begitu ya. Baru kemudian dibuat sebuah bagan yang menggambarkan metodologi secara keseluruhan, metodologi penelitiannya gitu ya. Kalau metodenya itu adalah bagaimana kalian mengerjakan itu, pakai metode apa sih, misalnya pakai algoritma apa atau pakai framework apa. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Kalau metodologi itu lebih luas lagi gitu, lebih lengkap lagi gitu. Nah, kemudian dalam metodologi penelitian itu dijelaskan metode pengumpulan datanya seperti apa. Apa namanya? Apa kalian mengambil data primernya seperti apa, mengambil data sekundernya seperti apa. Kalian dapetin datasetnya apa kalian bikin sendiri atau kalian ambil dataset punya orang gitu ya. Itu harus di-declare di sini karena kalau kita meneliti kita juga punya kode etik apabila menggunakan hasil kerja orang harus dinyatakan dalam penelitian gitu, jadi harus ditulis gitu. Nah, kemudian kan banyak nih kalau misalnya skripsi di TI modelnya kayak pembangunan sistem informasi bla 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 gitu atau pembangunan aplikasi Android bla bla bla. Nah, kayak gitu boleh nggak sih, Bu? Ya, boleh aja. Silakan berkonsultasi sama pembimbingnya bagaimana menjadikan itu sebuah topik riset gitu ya. Jadi nggak hanya bikin aplikasi selesai gitu ya, tapi harus dijelaskan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang ada gitu. Nah, metode implementasi kalau misalnya kalian melakukan rancang bangun gitu ya. Nah, dijelaskan bagaimana kalian mengimplementasikannya mulai dari mungkin analisa, desain, kemudian implementasinya seperti apa sampai bagaimana kalian menguji hasil implementasi kalian gitu. Itu harus dijelaskan. Dan setelah itu ada yang namanya sistematika penulisan. Nah, sistematika penulisan kebanyakan menuliskan seperti ini ya. Pendahuluan bab ini berisi latar belakang dan seterusnya. Ini kan sebenarnya bisa di copy paste. Nah, menurut saya lebih baik jika dijelaskan pendahuluan ini bab ini berisi latar belakang masalah dalam topik kalian seperti apa. Kemudian perumusan masalah, jelaskan masalah penelitian kalian seperti apa. Kayak gitu ya. Jadi nggak cuman variabel-variabel seperti batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan seterusnya. Tapi dimasukkan juga kontennya apa gitu. Tujuan penelitian kalian apa, manfaat penelitiannya apa, kayak gitu ya. Itu boleh dimasukkan gitu. Jadi nggak cuman ini, nggak cuman 3 baris ini, bahkan bisa lebih. Kemudian landasan teori ini apabila kalian bisa dijelaskan teori-teori apa aja yang berhubungan dengan
topik kalian gitu ya. Kemudian metodologi penelitian dijelaskan di sini, langkah-langkahnya, metode yang digunakan apa. Setelah itu misalnya ada bab-bab yang lain gitu. Nah, dijelaskan isi dari bab tersebut apa. Hasil pembahasannya juga apa yang mau dijelaskan dalam hasil pembahasan gitu. Jadi tidak normatif ya, ini saya bilang normatif dan penuh dengan variabel, tapi sistematika penulisan ini harus dapat menjelaskan konten dari keseluruhan penulisan skripsi kalian gitu. Jadi ketika baca sistematika penulisan udah dapat gambaran kurang lebih bab 5, oh setelah isinya tentang itu. Oh, bab 6 isinya tentang itu. Tapi tentang itu tuh cerita dari skripsi kalian, gitu ya. Nah, setelah itu bab 2, nah ini ada kaitannya sama video yang pernah saya buat untuk memanfaatkan referensi manajer mencari literatur gitu ya. Nah, bab 2 bangunlah bab 2 itu penuh dengan referensi-referensi terbaru. Tuh ya. Jadi nggak cuma teori dimasukin, misalnya contohnya kayak gini ya, HCI merupakan gitu ya, kemudian ditulis di sini ada sumbernya McKinsey 2013 gitu. Boleh nggak Bu kayak gini ya? Boleh, pastinya boleh lah ya. Tapi ada baiknya juga, misalnya kalian explore lagi penelitian yang terbaru tentang HCI itu ada di mana, yang mungkin berkaitan langsung dengan topik kalian. Kan kalau kita bilang HCI itu sangat puas gitu ya, dan mungkin skripsi itu kan seperti rumah itu ya, batakonya sekecil. Nah, nggak apa-apa, kalian ambillah batako kecil itu, ambil keyword atau uh, subjek yang memang kecil tersebut, kemudian kalian masukkan. Tapi ngejelasinnya harus halus gitu ya, jangan langsung templok. Jadi bisa kalian bercerita tentang HCI, teori dasarnya, kemudian kalian masuk lagi ke penelitian yang membahas tentang topik kalian, sampai mungkin akhirnya penelitian terbaru yang menjadi rujukan kalian ingin meneliti lebih lanjut. Nah, seperti itu. Jadi kayak cerita garis besarnya dulu, kemudian lebih spesifik sampai akhirnya merujuk pada penelitian-penelitian yang mendukung skripsi kalian. Dan dengan cara itu kalian membangun bab 2 gitu ya. Jadi landasan teorinya apabila kalian topiknya tentang human computer interaction, pasti harus ada teori dasar tentang human computer interaction. Nah, setelah itu boleh kalian cari landasan teori tentang skripsi kalian yang lain. Misalnya skripsi kalian melibatkan aplikasi Android gitu ya. Boleh kalian mencerita tentang pertumbuhan Android, kemudian juga sekarang posisinya pembangunan aplikasi itu yang mirip-mirip seperti apa, kemudian teknologinya, kemudian apa penelitian-penelitian yang similar itu yang sudah dilakukan juga seperti apa, kayak gitu, itu boleh gitu ya. Dan itu silakan dibangun dengan sedetil-detilnya di bab 2 gitu. Oke? Sip. Nah, itu bagaimana kalian nanti menyelesaikan bab 2, silakan refer ke video yang tentang nyari literatur gitu ya. Nah, setelah itu metodologi penelitian. Nah, ini kayaknya nanti bikin penjelasan tersendiri gitu ya. Metodologi penelitian intinya adalah dijelaskan dari awal sampai akhir. Paling gampang memang bikin chart gitu ya, kurang lebih gambarannya seperti apa sih. Kemudian ada bikin langkah-langkahnya seperti apa. Kayak gitu. Nah, setelah itu, kebetulan ini
harusnya habis metodologi penelitian bab 3, bab 4 itu hasil dan pembahasan gitu ya. Nah, tapi berhubung hasil pembahasannya mungkin merupakan chapter yang mirip aja gitu ya, kita lanjut ke daftar pustaka. Nah, daftar pustakanya di sini dilihat masih menggunakan manual. Sebenarnya apa sih kerugiannya ketika kita nulis manual kayak gini? Adalah ketika kita mensitasi, kalau misalnya ada salah input, itu bisa kita ngulang lagi, namanya juga manusia gitu ya. Atau enggak, misalnya kita masuk, kebetulan ini kan referensinya nggak pakai nomor gitu ya. Kalau kita pakai nomor, berarti kita nanti kalau misalnya ada yang ada penambahan referensi, maka kita harus edit manual satu-satu gitu. Sedangkan kalau dengan menggunakan reference manager itu semuanya udah otomatis dilakukan gitu. Nah, seperti itu ya. Sekarang saya mau demoin salah satu cara buat bikin daftar daftar isinya bagus gitu. Nah, kita tahu kalau misalnya halaman judul itu nggak ada daftar isi gitu kan ya. Jadi kita pasti masukin daftar isi itu ada di sini. Misalnya mulai dari halaman kedua. Tapi halaman kedua itu kan biasanya kita pakai apa kita bilang ya? Pakai ini pakai ini ya, different first page. Nah, maka di sini kan kita akan dapat first page footer. Nah, kemudian kita bisa bikin tambahan ini nih, header sama footernya sendiri gitu. Misalnya kita pakai insert page number, the bottom of page gitu ya. Kemudian di sini misalnya kayak gitu. Nah, cuman mulainya kan dari 2 ya. Kenapa? Karena di sini dia ternyata sectionnya masih sama. Bagaimana cara kita buka section yang berbeda? Itu di sini kita pilihnya insert, layout, kita pakai break, kita pakai next page itu adalah next section gitu. Nah, setelah itu kita buka di sini. Nah, dia masih ada tulisan same as previous. Nah, same as previous-nya ini kita matiin. Matiin caranya gimana? Pakai link to previous-nya dimatiin. Jadi kita di sini link to previous-nya dimatiin, baru kita masukin page number, the bottom of page begini. Kemudian kita bisa setting gitu ya. Kita bisa setting page number-nya, format page number, kita mulai start at berapa. Tapi kalau misalnya kata pengantar itu kan biasanya pakai Romawi ya, maka kita set number formatnya itu pakai yang Romawi kecil. Nah, start at 1, nah dia akan dapat seperti ini. Gitu. Close header-nya, misalnya di sini kata pengantar gitu ya. Kata pengantar. Nah, habis kata pengantar biasanya apa sih? Misalnya contohnya nanti kita enter dulu gitu ya. Kemudian kita insert page break gitu ya. Misalnya di sini daftar isi. Nah, kayak gitu. Daftar isinya nih masih pakai Romawi nih. Bener kan? Gitu. Sedangkan di sini pendahuluan, kok jadi Romawi 3, kita mau ini mulai angka 1 ya. Maka kita matiin link to previous-nya, kemudian page number-nya kita format lagi. Formatnya gimana? Formatnya kita pakai yang angka 1, nah start at 1, maka dia akan jadi 1, kayak gitu. Salah tadi ya. Nih angkanya salah, ini yang di sini link to previous-nya harusnya dimatiin. Salah, kita undo dulu ya, kita undo. Nah, di sini kita bikin ini dulu, tadi lupa ya, kita bikin layout, kemudian kita break dulu, kita break next page-nya jadi, nah sini ya. Nah, gitu. Atau kita bisa lihat di sini dulu nih. Pakai ini udah section break belum sih gitu ya. Nah, kan ini ada section break nih ya. Section break, atau kita matiin, kita klik aja di sini.
Nah, ini udah section 3. Ini 2. Nah, kita bisa langsung setting. Ini kan angka 1 ya, kita page number, format page number, kita ganti formatnya pakai 1, 2, 3, start at 1. Udah deh, di halaman yang pendahuluan sudah jadi halamannya pakai angka Romawi, pakai angka 1 gitu ya. Bukan Romawi yang ini. Nah, kita coba mau praktekin gimana kalau bikin daftar isinya, yaitu pakai pakai reference, kemudian insert table of content. Nah, misalnya contohnya pakai ini aja ya, salah satu contoh. Nah, kayak gitu. Nah, kita bisa lihat di sini table of content-nya seperti ini ya. Daftar isi, update table. Kayak gitu. Jadi, satu halamannya udah dari bab 1 gitu. Oke. Nah, itu dulu untuk bikin daftar referensi, kemudian juga layouting dokumen. Jadi sekarang udah nggak perlu lagi setting-setting dokumen, pindah-pindah chapter, terus ganti manual ininya ya, manual page-nya. Kita pakai aja yang namanya section di sini, di bagian layout ya. Sini ada namanya section break. Oke, itu dulu buat layoutingnya, sebagus-bagusnya dokumen layout yang banyak isinya gitu ya. Jadi berhubung tidak ada minimal halaman kayak buat skripsi, tapi kurang lebih sama referensi, usahakan skripsi kalian menyentuh angka 90-100 halaman gitu ya. Bukan semakin tebal, tapi semakin banyak kontennya gitu, harusnya semakin jelas ide kontribusi dari penelitian yang kalian kerjakan. Itu saja dari saya untuk layouting dokumen di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.